Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Fatimah. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Dan pemirsa selain Ibu Fatimah juga sudah ada Ustadz Bapak Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid apa kabar? Saya alhamdulillah sehat. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, biidznillah semua dimudahkan dan disehatkan oleh Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan pemirsa serta Pak Ustadz langsung aja kita tanya ke Ibu Fatimah. Ibu Fatimah datang ke Tawakal katanya punya masalah sama kehidupannya ya, begitu ya Bu Iya Fatimah? Pak. Boleh ceritakan apa yang bisa Ibu ceritakan ke kita, masalahnya seperti apa? Saya seorang istri. Saya dulu punya suami, dia itu tukang selingkuh dan sering menganiaya saya Pak. Lah saya itu tiap hari itu kerjaan saya tukang ngurut. Saya nyari nafkah itu berangkat pagi, pulang malam. Lah suami saya nganggur total, nggak mau nyari kerjaan. Jadi saya kalau nggak ngurut, nanti anak saya nggak makan, saya bingung. Kasihan. Ibu punya anak berapa? Anak saya 2 Pak. 2, Iya. sekolah? Pada putus sekolah dia. Ya Allah. Terus kemudian suami saat itu nggak pernah mau kerja sama sekali, alasannya apa? Dia itu alasannya nyari kerjaan susah, nggak dapet. Dan dia kayaknya males-malesan aja Pak. Udah berapa lama dia nganggur Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Kemudian kalau yang soal Ibu tadi bilang katanya suami Ibu selingkuh ya? Iya. Nah, Ibu tahu dari mana bisa bilang kalau suami Ibu selingkuh? Lah saya kan suka ngurut kan kemana-mana. Jadi tetangganya tuh pada ngomong ke saya. Kalau suaminya suka goda-godain pelayan-pelayan warteg gitu loh. Baru sebatas ngegodain aja, ada nggak yang lebih dari itu gitu? Di samping itu, ini Pak, dulu waktu dia itu nyari besi ya, lah dia itu kan kalau nyari uang itu ngumpet-ngumpetan. Jadi kalau dapat uang besi, dia itu nggak ngaku kalau dapat uang. Dia nggak ngaku kalau dapat uang? Iya, kan orang kan bilang tuh yang dagang besi, itu suamimu tuh dapat uang 75.000. Lah saya minta, nggak dikasih. Giliran saya minta, alasan nggak ada. Langsung saya marah-marah, bohong kamu, jajan uangnya buat pacarmu yang orang warteg itu. Langsung saya ditonjok Pak, Ya kepala Allah. saya langsung sakit, kepala saya pinggangku ditendang. Jadi saya dulu dianiaya. Mas, Apa sih, gue lagi nonton. aku minta uang dong Mas buat belanja dapur. Semua bahan sudah habis Mas, aku nggak tahu lagi mau masak apa. Ah, kamu tuh minta duit dulu. Aku nggak punya duit, tau nggak? Kamu tuh marah kalau aku nggak siapin makanan buat kamu, tapi kamunya nggak mau ngasih uang belanja. Sekarang aku nggak tahu mesti masak apa lagi Mas, semua bahan sudah habis. Ah, kamu. Kan aku udah bilang, aku nggak punya duit. Pakai duit kamu dulu kenapa sih? Ah, Aku juga nggak punya duit Mas. Kamu pasti bohong. Kamu pasti punya duit, tapi kamu bilang nggak punya duit. Kamu juga selingkuh kan Mas? sembarangannya nuduh gue selingkuh. Kurang ajar lo. Ah, Kamu tega banget sih Mas. Sedih Pak. Ya udah, Pak Ustadz, Ya, ini Mas Farid. suaminya sudah tidak bertanggung jawab memberikan Ya. nafkah ke istri. Tapi begitu dapat uang, diduga itu uangnya habis untuk wanita lain. Ya. Dan juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga nih Pak Ya. Ustadz. Ini adalah peristiwa yang seringkali kita temui Ya. di masyarakat, tapi banyak sekali korbannya tidak berani mengungkapkan. Ya. Maka yang dialami oleh ibu kita ini tentu menjadi pelajaran untuk kita, untuk ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sudah saatnya tidak mendiamkan. Ya. Karena dengan diam berarti proses nahi mungkar tidak terjadi. Jadi
Ibu sabar, yang pertama kami semua bersimpati dan berempati atas kejadian yang menimpa Ibu. Tapi sejak detik ini kalau ada kekerasan atas nama apapun harus diungkapkan, harus dilaporkan, harus disampaikan. Karena Islam sangat mengecam sekali terhadap kezaliman. Dan perilaku suami terhadap istri yang tercintanya, yang harusnya dicintai dan disayangi, tapi justru dipukuli dan ditendang, itu adalah bentuk kezaliman yang nyata. Karena ketika seseorang sudah mengikrarkan akad nikah, Mas Farid, sejatinya orang itu sudah berani menanggung seluruh aspek lahir batinnya istri yang dinikahi. Maka ketika istri sakit, suami harus merasakan sakit. Ketika istri bahagia, suami pasti akan merasakan bahagia. Itu konsekuensi dari sebuah akdun nikah. Maka tidak masuk akal kalau orang yang menikah tapi justru menyakiti. Karena dalam satu riwayat disebutkan ketika akad nikah terjadi, langit itu bergemuruh. Langit bergemuruh dengan puji-pujian malaikat sekaligus cibiran malaikat. Malaikat memuji betapa mulianya orang ini yang berani menanggung amanah hamba Allah yang lain. Mereka mendoakan semoga keberkahan yang Allah berikan. Tapi sisi lain malaikat mengatakan, kok berani-beraninya orang ini mengurusi tanggung jawab terhadap orang lain yang dirinya sendiri belum tentu dia bisa tunaikan. Maka pada proses yang sangat sakral itu mengandung satu pesan bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh lagi melakukan kezaliman. Kita harus memastikan ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, lillahi ta'ala. Bu Fatimah, seberapa sering suami melakukan perbuatan kasar sama ibu? Kalau seumpama saya minta uang gitu, kadang anak saya tuh kalau minta sekolah bayar SPP, dia nggak pernah ngasih. Jadi akhirnya anak saya pada putus sekolah. Bu, Kenapa, Nak? malu Bu ditegur sama ibu guru Kamu ditegur kenapa? karena belum bayar SPP sekolah. Aduh, Nak. Ibu pun belum punya uang untuk bayar SPP kamu. Coba kamu minta dulu ke ayah kamu deh sana. Yang bener Bu, gak ada duit. Belum ada sepeser pun, Nak. Ya, minta duit ya buat bayar SPP. Udah 3 bulan ya nggak bayar SPP. Aduh, anak kecil lagi nih satu nih. Ayah tuh nggak punya duit. Sana minta sama ibu. Tapi ya, saya udah minta sama ibu ya. Tapi ibu nggak ada duit. Aku disuruh minta sama ayah. Hah? Berani bener kamu ya? Sakit lah. Apa-apaan sih? Anak tidak dipukulin punya otak ganti kamu itu anak kamu. Oh, jadi kamu yang ngajarin dia ya? Ngelawan sama ayahnya sendiri? Aku nggak ngajarin dia kayak gitu. Aku cuma suruh dia minta uang untuk bayar sekolahnya, Mas. Ah, kalian berdua sama aja kalian. Ibu. Kalian berdua bikin emosi ya? Stop. Apa-apaan ini, Pak? Kalau ada masalah, omongin baik-baik, Pak. Nggak boleh kasar dong sama anak istri. Pak, nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama keluarga saya. Ngerti? Maaf ya, Pak ya. Saya bukan mau ikut campur urusan Bapak. Cuman, sebagai RT, udah tanggung jawab saya, Pak, untuk mengontrol keluarga saya. Kalau begini caranya, Bapak, daripada ribut-ribut di sini, mendingan ke kantor polisi aja, Pak ya. Ayah mau kemana? Yang sabar ya, Bu ya. Ya Allah. Nah, Ibu menjalankan dengan suami ini berapa tahun pernikahan? Saya sudah puluhan tahun, Pak. Sudah puluhan tahun, dan selama puluhan tahun itu pula dia selalu melakukan kasar seperti itu? Semenjak dia nganggur, Sejak dia nganggur? ya, dan saya sering nyari nafkah. Jadi saya tuh kayak diremehkan aja, maksudnya tuh nggak menghargai, saya bantuin nafkah. Jadi dia itu kayaknya hengkang-hengkang kaki aja, maksudnya tuh nggak ikut. Nggak bersyukur kalau istrinya tuh rajin nyari uang untuk menghidupi keluarga, malah dia nyakiti saya. Ya Allah. Kalau awalnya sendiri
hubungan keluarga ini normal-normal saja, penuh cinta dan kasih sayang juga Ibu? Iya Pak, Sampai berapa tahun? itu Setelah sampai menikah 10 tahun lebih. masih saling Semenjak- cinta. Iya, anak saya paling umur 12 tahun itu mulai rumah tangganya konflik. Iya. Tapi suami rajin sholat, istri juga rajin sholat kan selama Iya, ini. iya Pak. Sampai sekarang Sholat. masih rajin sholat. Iya. Karena Nah, ini- ada konsekuensi Mas Farid. Gara-garanya- Ketika rajin sholat, harusnya tidak terjadi Nah, kekerasan. jadi apanya yang salah nih Ustaz? Nah, ini yang saya kepingin menggali kepada ibu kita. Suami Masalah yang paling mendasar selain dari karena nganggur, adakah misalnya dia cemburu kepada ibu karena Ibu sering keluar. cemburut ketemu orang-orang yang lain? dianya Pernah itu pernah ngebahas itu nggak, pernah nanya itu nggak suami? nggak pernah Pak, Hmm. nggak pernah ngebahas. Jadi dia itu saya sayang itu malahan ngerunjak ke saya. Tiap dia itu cari uang itu ngumpet-ngumpet dibuat nyeleweng gitu. Ini Pak Ustaz, ada yang menarik nih dari keterangannya Ibu Fatimah bahwa suaminya dia bilang rajin sholat, Iya. tapi ternyata melakukan kekerasan sama istri dan diduga selingkuh sama orang lain. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah sholatnya seperti apa nih Pak Ustadz kalau dia masih tetap melakukan itu? Kan sholat itu kan intinya mencegah. perbuatan keji dan munkar. Tegas bahwa sholat seseorang itu bisa dengan mudah dinilai dari efek perilaku yang dihasilkan setelah sholat. Iya. Jadi sehebat apapun seseorang, pakai surban, pakai jubah, sholatnya rajin, dicatnya sampai hitam. Tapi kalau perilakunya tidak pernah menunjukkan cinta dan kasih sayang, bisa dipastikan sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengatakan bukan manusia lagi, Iya. tapi sesuai dengan ketentuan Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahasanya di situ menggunakan kata takkid, kata inna. Sesungguhnya sholat itu akan mampu membuat orang yang mengerjakannya mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW juga ditegaskan, satu khobar dari Rasulullah, orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tawadhu, setelah sholat tidak menjadikan dia semakin kecil di hadapan Allah, semakin merendah, tapi justru semakin sombong, semakin angkuh, semakin zalim, maka pahala sholatnya itu tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Artinya bisa dibilang sia-sia. Pak. Sia-sia. Iya. Maka saya tadi bertanya, ada problem apa yang lebih besar dari sekedar tidak bekerja? Karena seharusnya secara logika, Iya. secara psikologi, ya orang yang dikasihi kan pasti harus merespon terima kasih. Kok malah bukan terima kasih, malah ditendangi. Nah ini kan berarti ada problem besar selain tidak mendapatkan nafkah dia, yaitu problem psikologi mungkin. Adakah misalnya riwayat suami ibu ini mungkin punya kelainan jiwa misalnya? Belum saya periksakan Pak. Kayaknya ya agak dikit-dikit tapi nggak terlalu gitu. Atau mungkin Jadi tiap ada marah emosi saya ditonjokin. Akhirnya saya lari ke Pak RT minta dipisahkan. Jadi sampai kejar-kejaran tetangga gitu, sampai Bu, ya? tetangga tahu, anak juga tahu nggak? Sayanya lari ke Pak RT daripada saya ntar mati babak belur. Akhirnya Pak RT nggak tega. Iya. Saya dikasih uang sama Pak RT. Ya Allah. Dan itu sering ya Bu ya? Iya. Mohon maaf Ibu Saya Fatimah. suruh. Dia melakukan kekerasan itu juga di depan anak-anak. Anak-anak ngelihat. Iya anak saya sampai Ya Allah. jerit papa gitu. Akhirnya anak saya akhirnya izin ke saya, udah saya mendingan kerja aja, Mak. Saya ngikut kerja orang. Akhirnya alhamdulillah anak saya kerja di studio rekaman. Dia sambil ngelanjutin sekolah, Pak. Sekarang masih terus berhubungan, artinya berkeluarga atau sudah pisah? Ibu? Saya sudah menceraikan sebab saya nggak kuat. Berapa tahun lalu? Ibu? Saya langsung kabur, Pak ya. Akhirnya saya dibayarin anak saya kos-kosan. Saya ngekos sendiri, saya nyari nafkah sendiri sama anakku yang nomor 2. Itu saya bawa itu anak saya. Jadi sama anak-anak hubungan ayah ini masih berlanjut atau tidak? Masih ada tapi benci. Udah agak benci gitu ngeliat orang tuanya begitu. Nah ini efeknya ke anak nih Pak betul, Ustadz. betul, yang betul. kasihan nih anak melihat
perlakuan ayahnya ke ibunya seperti itu, akhirnya timbul benci dari seorang anak ke ayahnya nih Pak Ustadz. Betul Mas Farid. Dalam porsi seperti itu berhak nggak sih seorang anak untuk membenci ayahnya? Nah ini babnya lain lagi. Ya. Ketika seorang ayah dengan anak, itu adalah hubungan tanggung jawab orang yang mendapatkan amanah anak untuk ditunaikan agar anak itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, bermaslahat, taat kepada Allah, menjadi anak yang soleh bahasa sederhananya. Tapi ketika hubungan seorang anak kepada orang tua itu hubungan birrul walidain, hubungan berbakti kepada orang tua. Maka seharusnya seorang anak itu tidak boleh benci kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya memang berbuat zalim. Tetapi anak harus mengingatkan. Jadi kalau benci jangan, ya. Karena kebencian itu akan melahirkan kebencian-kebencian yang lain. Jadi seorang anak harus diciptakan untuk memaafkan orang tuanya. Namun tetap harus diingat, anak harus mengingatkan kepada orang tua, Pak, tidak boleh begitu. Tapi jangan atas dasar kebencian, karena kalau atas dasar kebencian bahayanya nanti. Orang tua, namanya tua pasti suatu saat pasti akan renta. Kalau kebencian dipupuk, saat anaknya sudah besar, tinggal ditendang nanti repot. Nah, seorang anak yang mengalami proses intimidasi dari kecil, kekerasan, melihat ibunya disakiti, pasti marah. Tapi perilaku seorang anak tetaplah harus berbuat baik kepada orang tua. Bahasa Qur'annya itu umum. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tidak ada takyid di situ. Bahkan dalam tafsir disebutkan orang tua yang kafir sekalipun tetap harus dihormati. Hanya kalau untuk taat kepada orang tua itu babnya lain. Jadi kita mencintai, menyayangi orang tua itu harus dalam kondisi apapun. Tapi kalau ikut taat kepada orang tua, nanti dulu. Selama orang tua memerintahkan kepada kebaikan, kita ikut. Tapi kalau orang tua memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada keingkaran kepada Allah, kepada kesyirikan, kepada kekafiran, no way. Nah, itu perintah Al-Quran, perintah Islam. Jadi, la ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan kepada Allah, termasuk kepada orang tua. Tapi hormat kita, sikap kita tetap harus baik kalau kepada orang tua. Sebab tanpa orang tua tidak akan ada seorang anak. Tapi memang yang sungguh disayangkan adalah perlakuan orang tuanya. Itu sayang banget nih. Yang sangat kita sayangkan dan kita kecam adalah perilaku suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya suami Ibu Fatimah, tapi suami siapapun yang kalau berani menyakiti istrinya, siap-siaplah untuk mendapatkan azab yang besar di sisi Allah. Karena berarti suami yang begitu adalah suami yang ingkar terhadap janjinya di hadapan Allah yang dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Bu Fatimah, sepanjang tahun itu sejak dia menganggur, nggak pernah sama sekali dia ada kerjaan tetap. Terus dia dapat kerjaan. Pernah dapat kerjaan. Terus? Di Pipa Ledeng. Lah dia ikut kerja sampai sekarang. Lah dia selingkuh lagi sama saudara bosnya. Jadi memang perilaku ini seperti Pak Ustadz, ketika dia menganggur dia melakukan hal itu, ketika dia punya uang pun dia melakukan hal yang sama nih Pak Ustadz. Ada pengkhianatan di situ. Betul, betul sekali. Makanya saya tadi bertanya, perilaku keberagamaan suaminya ini seperti apa? Kan beliau, Bu Fatimah bilang rajin sholat. Harusnya tidak terjadi. Kenapa berulang mulai dari penzoliman kepada istri, tidak bertanggung jawab pada keluarga, hingga selingkuh pertama dengan tukang pembantu warteg, tidak kapok, dia selingkuh lagi dengan saudara bosnya tukang ledeng. Berarti kan ini ada problem yang besar pada jiwa dan psikologinya. Karena apa? Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW ditegaskan, tidaklah beriman ketika seseorang itu bermaksiat dan ingkar kepada Allah. Dalam kalimat yang lebih tegas, tidaklah beriman ketika seorang itu mencuri, tidaklah beriman ketika seorang itu berzina. Nah, ini selingkuh ini kan bagian dari perzinahan, ya Bu ya. Jadi tidak punya keimanan ketika suami ibu sedang berzina, sedang selingkuh, sedang zalim menyakiti ibu. Nah, ini harus ditegaskan betul Mas Farid. Iya betul sekali Pak Ustadz. Nah, Ibu bisa tahu kalau dia selingkuh sama anak bosnya ledeng itu dari mana ya Bu? Saya sering ngecek HP-nya. Saya lihat dia sayang-sayangan. Udah manggil mama papa. Saya sakit hati.
udah sayang-sayang, dia manggil mama papa melulu, janjian kemana gitu. Di samping itu tetangga-tetangga pada ngadu ke saya. Kan tetangga kan sama saya kan baik semua itu. Jadi ketika ibu tanya soal itu, dia kembali menyakiti ibu gitu dengan secara fisik gitu. Iya Menyakiti Pak, fisik ibu. tiap marah itu nonjok. Akhirnya saya nggak betah, saya nggak kuat, langsung kabur. Langsung cepet-cepet saya ceraikan aja. Daripada saya mati di situ tadi. Mas, ini ada SMS, Mas. SMS apa sih? Udah biarin aja. Ini SMS dari siapa, Mas? Ya udah biarin aja. Kamu selingkuh kan, Mas? Mama papa segala. Kamu apa-apaan sih? Suzon aja. Mau kamu apa? Susun gimana? Ini udah ada buktinya, Mas. Kamu tuh selingkuh. Kalau aku selingkuh, kamu mau apa? Kamu tega banget sih, Mas. Aku tuh capek-capek nyari kerja, nyari nafkah untuk anak kita. Tapi kamu malah selingkuh. Aku gak tahan lagi, Mas. Aku mau cerai. Fatimah, apa-apaan kamu ngomong cerai-cerai? Jangan sembarangan gitu ngomong. Nah, kita pergi dari rumah ini, Nak. Fatimah. Nah, ayo, Nak. Mau kemana kamu? Fatimah! 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 Ustadz, ini ada kaitannya nggak sih? Ada kemungkinan nggak sih ketika ibu ini mengajukan gugatan cerai, bisa dibilang jodoh mereka itu nggak panjang gitu, Pak Ustadz? Ya, jadi seorang istri yang mendapat penzaliman daripada suami boleh untuk fasah, boleh untuk meminta hubungan keluarganya itu pisah atau firaq, divorce dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan komitmen awal. Ketika menikah, komitmennya kan saling mencintai, saling menyayangi, dan itu perintah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memang diciptakan beragam, ya, berpasang-pasangan itu agar saling menjadikan rasa cinta, menjadikan tenang batinnya, dan akhirnya menjadikan penuh dengan kasih sayang. Satu sama lain melengkapi. Seharusnya itu yang terjadi. Tapi ketika tidak terjadi, seorang suami misalnya selalu zalim, tidak menafkahi, boleh istri minta cerai. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, kitab fikih maksud saya, orang yang tidak menafkahi lahir dan batin pada istrinya, istri boleh minta cerai. Apalagi sampai menzalimi. Begitu juga seorang suami boleh untuk mentolak atau menceraikan istri ketika istri tidak taat, tidak patuh. Dalam banyak referensi disebutkan, salah satunya ketika istri tidak mau melayani suami, boleh suami langsung, dah kamu cerai saja, saya tak cari yang lain misalnya. Maka prinsip itu diatur dalam Islam agar antara suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Itu prinsip. Ya, aturan itu juga yang membuka mereka berdua untuk saling berkomunikasi ya, Pak. Betul sekali. Ada kemungkinan tertutup komunikasi, nggak bercerita apa yang dialami oleh suaminya karena terhadap istrinya, mungkin salah satu cemburu itu tidak dibilang ke istrinya. Akhirnya dia mencari pelampiasan lain. Cara lain dengan caranya sendiri. Iya. Nah, maka komunikasi ini dalam berkeluarga adalah kunci. Jadi selain pengetahuan yang memadai dalam berkeluarga, baik tentang hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri, komunikasi ini juga penting untuk dilatih sejak dini. Ada komitmen minimal antara pasangan suami dan istri untuk kalau ada apa-apa kasih tahu, jujurlah kepada-Ku. Insya Allah dengan komunikasi akan menjadikan masalah apapun bisa ada solusi dan jalan keluarnya, Mas. Iya, baik, Pak Ustadz. Ibu Fatimah, Ya, Pak. Ibu melanjutkan hidup itu terus sekarang dengan cara apa nih? Masih tetap ngurut-ngurut aja? Saya masih kerjaan saya tiap hari ngurut. Ngurut orang perempuan sama anak balita gitu. Tapi tidak pernah ngurut laki-laki, Bu? Enggak, Pak. Nah, jadi pertanyaan lagi, cerainya tapi Ibu udah sah ya? Sah. Sudah sah? Iya, Sudah Pak. masuk di KUA segala macam, pengadilan sudah? Ya, soalnya suami saya itu orangnya buaya. Dia pada saat Ibu ngajuin cerai, dia mau cerai atau sempat ngelawan dulu? Mempertahankan. Mempertahankan maksudnya?
Suami saya itu sebenarnya nggak mau dicerai, Nggak habis mau saya dicerai. sudah nggak kuat lagi. Daripada tiap marah, saya ditonjokin kepala saya. Ya mungkin Enggak, atas dasar itu ya pengadilan Iya. memutuskan untuk mensahkan, Merestui ya, mengabulkan mengabulkan permohonan perceraian. Nah sekarang ibu tinggal di mana? Ngontrak? Ngekos saya. Ngekos di situ yang biayain tadi anaknya ya bu ya. Iya. Tapi tidak Yang- ada keinginan menikah lagi, bukan masih muda ibu? Saya kayak trauma, tapi saya tuh ya sebenarnya kepingin, tapi saya pilih-pilih dulu. Takutnya itu nganu Bu, Pak, saya tuh orang laki itu galak, jadi Iya. sebab saya habis ditonjok, jadi saya sering sakit, kepala Iya. saya kadang pusing Iya, gitu. sampai sekarang ibu ya. Mual, sekarang masih. iya. Jadi itu yang saya ingin tegaskan Mas Ya. Farid pada pemirsa, bahwa peristiwa psikis yang terjadi pada pasangan suami istri itu akan membekas. Iya. Sehingga ibu yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini, ketika harus bercerai dan mau menikah lagi, itu bayang-bayang rasa sakitnya Iya, masa lalu selalu membayangi. tidak pernah selesai. Makanya ini penting agar seluruh pemirsa di tanah air dan kita semua hati-hati untuk melakukan perilaku kekerasan ini, karena violence, ya, kekerasan itu kalau dituruti akan melahirkan spiral kekerasan yang Ya, lain, kekerasan pusaran berikutnya. kekerasan yang Iya. lain. Tapi Ibu, Islam mengajarkan tentang kesabaran. Iya Pak. Dalam satu kitab disebutkan bahwa orang yang sabar itu selain pahalanya besar di sisi Allah, Amin. juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insya Allah. Ikhlaskan yang sudah terjadi, Ibu. Ya. Jangan diingat-ingat. Kalau Ibu mau menikah lagi, nikahlah. Lupakan yang lalu. Tetap berhusnudzon kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah kirim jodoh terbaik. Dan berpositif thinking, berpikir yang baik bahwa suami Ibu adalah orang yang baik. Insya Allah Ibu akan dapat. Tidak usah takut lagi. Kalau itu takdirnya Ibu selanjutnya. Iya, Pak. Dan anak saya tuh ya sering saya nasehatin, kamu sama orang tua yang baik. Ya emang Iya. dia baik Pak. Ya. Cuma dia itu trauma dulunya ngelihat saya ditonjok itu, jadi Iya. dia teriak, jadi kayak gimana lah, Iya. kayak ngelihat Iya. orang tuanya. Sekarang kan kacau gitu. Anaknya ibu tinggal di mana sekarang? Yang Anaknya anak ibu tinggal di mana? saya yang gede ada di Bekasi, di studio rekaman. Sudah menikah? Belum Pak. Belum menikah. Dia Cewek apa cowok? kerja, cowok Pak. Oh. Yang paling kecil Paling kecil ikut saya. ikut ibu. Iya, Dia dia- sekarang sekolah atau bekerja juga? Dia belum sekolah Pak, putus. Karena putus sekolah kan, Iya. tapi masih usia sekolah atau sudah usia Produktif. nah, di atas Ya. 18 tahun gitu? Umur 16. Oh 16, artinya masih Nanti. kurang lebih SMA ya. Iya. 17 mau ngikut kerja abangnya. Jadi sambil sekolah Sambil juga. sekolah juga ya. Pak Ustadz nih, dari kasus Ibu Fatimah ini mungkin untuk pemirsa di rumah Ya. agar tidak terulang kembali apa yang harus mereka lakukan nih, Ya. dari mulai berkenal dengan calon suami sampai nanti pernikahannya sampai nanti punya anak, Ya. seperti apa nih Pak Ustadz? Ya Mas Farid, ini penting untuk kita sampaikan pada pemirsa tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah. Pastikan ketika kita mau berkeluarga, ikuti cara yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Proses mau berkeluarga itu kan diawali dengan khitbah, lamaran. Apa tujuan dan fungsi dari khitbah? Yang pertama agar saling mengenal. Si A ini baik apa enggak? Anaknya siapa? Biar tahu. Kalau anaknya orang yang nggak baik, ada potensi tidak baik. Ya. Tapi tidak lalu kemudian anaknya orang tidak baik, kemudian pasti tidak baik, tidak. Perlu kita saling mengenal, background agamanya bagaimana, pendidikannya bagaimana, agar tidak membeli kucing dalam karung. Ya. Kelihatannya baik, ternyata setelah menikah menjadi harimau, Ya. menjadi buaya, kata ibu tadi. Yang kedua, setelah kita khitbah, kita akdun nikah. Itu ada proses. Ya, setelah saling mengenal dengan baik, yakin, masuklah ke akad pernikahan. Di situ sebelum akad nikah, pastikan kita memahami hak-hak dan tanggung jawab. Tidak hak-hak dan tanggung jawab terkait dengan manusia saja, tapi hak-hak dan tanggung jawab di hadapan Allah juga penting untuk kita pelajari. Maka dalam satu kitab disebutkan, termasuk yang saya sampaikan tadi, kitab Tanqihul Qaul, orang yang mendapat perlakuan kasar dari seorang suami, ya, istri yang mendapat kezaliman dari suami, kalau sabar, dia dapat pahala seperti kesabarannya Sayyidah Asiyah, zaujati Fir'aun.
Tidak harus dipukul kepalanya dengan batu, tapi pahalanya sudah diterima. Kayak ibu, kalau sabar ya dan diikhlaskan semua, pahalanya Sayyidah Asiyah sudah ibu pegang. Begitu juga seorang suami yang kalau dia mendapat kelakuan kasar, cerewet, tidak taatan dari seorang istri, lalu dia sabar, dia akan mendapatkan pahala kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah. Tidak perlu harus merasa sakit sekujur tubuh, tapi pahala itu akan diperoleh. Tapi kita tidak harus sampai mengalami hal itu kalau kita ngerti hak dan tanggung jawab kita. Terakhir, seorang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pastikan jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu menjaga seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngaji Qur'annya rajin, insya Allah setan dengan sendirinya akan lari dan terlempar. Bisa jadi kemarahan seorang suami karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sela-sela kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baca Quran yang rajin, rajin sedekah, berbuat baik, bertutur kata yang baik pada suami, perbanyak baca sholawat. Terutama sholawat yang terkait dengan kalau kita sering dizalimi. Itu ada sholawat khusus, kalau kita sering dizalimi, baca sholawat ashghil, Bu. Ya, pemirsa seluruh tanah air, bangsa kita sekarang lagi sedikit-sedikit berantem gitu. Maka sudah saatnya kita memperbanyak membaca sholawat ashghil. Sholawatnya begini, nanti bisa ditirukan kalau ada yang di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawatnya begitu dan perbanyak. Insya Allah orang yang berbuat zalim kepada kita tidak akan pernah sampai dan dia akan dizalimi oleh orang lain atas izin Allah. Nah, ini makna dari sholawat ashghil. Ya. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Kita minta kepada Allah dengan barokahnya Rasulullah, semoga orang-orang yang berbuat zalim kepada kita disibukkan oleh orang yang berbuat zalim lagi yang lainnya. Jadi nggak sempat zalim kepada kita lagi, tapi dia sibuk dengan kezaliman orang yang zalim lainnya. Biarin orang yang jahat bertemu orang jahat. Lalu kita berdoa, wa akhrijna min bainihim salimin, ya Allah, keluarkan kami di antara mereka orang yang zalim sebagai orang yang selamat. Ya, dengan barokahnya Rasulullah SAW, insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tadi sholatnya, artinya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya buat Ibu Fatimah. Coba tadi diamalkan tadi sholatnya yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dilakukan setiap hari, bisa berkali-kali Pak Ustadz ya. Berkali-kali. Itu lebih sambil baik. Mijet, itu bisa langsung sembuh itu Bu, insya Allah. Insya Allah. Sama Saya biar alhamdulillah tiap ngurut itu manjur Pak, paten terus. Masya Allah. Kenapa Ibu? Pada sembuh ya, itu berkat dari Allah. Iya. Sambil baca sholawat nanti ditambahi. Iya, ditambahi. Saya baca sholawat, sholat 5 waktu. Iya. Sholat tahajud. Sama sholat tahajud juga. Ya mudah-mudahan bisa pelan-pelan mengikis rasa kekhawatiran sama trauma Ibu ya. Amin ya Rabb. Apa yang terjadi di masa lalu. Terima kasih Ibu sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang bisa diambil dari pemirsa di rumah ya. Pak Ustadz juga terima kasih. Sama-sama Mas Farid. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.